Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nia Ramadhani, Saya Franciscus Heri. Saya Aditya Yosa. Saya Pascal Sagato. Saya Bayu Hansori. akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami terkait aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia dalam perspektif kriminologi. Dalam analisis ini, yang pertama kita akan membahas kronologinya. Unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia Agustus sampai September 2025 di berbagai wilayah. Unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni berupa tunjangan rumah. Selain itu juga didorong oleh adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di beberapa wilayah, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Demonstrasi ini awalnya merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap para anggota DPR, akan tetapi kemudian meluas menjadi kemarahan terhadap aparat kepolisian. Unjuk rasa kemudian meluas menjadi bentrok yang lebih besar setelah seorang pengemudi ojek daring, Afan Kurniawan, ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis Brimob yang berusaha menerobos massa saat terjadi kericuan di Jalan Perjenihan 1, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kematian Afan memicu gelombang protes masyarakat, terutama dari sesama pengemudi ojek daring dan mahasiswa. Kematian Afan menyulut kemarahan publik. Selanjutnya, latar belakang unjuk rasa ini dipicu oleh usulan tunjangan perumahan baru untuk anggota parlemen. Tunjangan yang diusulkan sebesar 50 juta per bulan, 10 kali lipat dari upah minimum DKI Jakarta, ditambah dengan tunjangan makanan, transportasi, dan gaji pokok yang sudah ada, memicu kemarahan masyarakat. Frustasi ekonomi semakin parah akibat kenaikan biaya makan dan pendidikan, pemutusan hubungan kerja massal, serta kenaikan pajak properti yang diberlakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat pemotongan dana dari pemerintah pusat. Protes tersebut juga dipicu oleh pernyataan kontroversial dari anggota DPR sebagai tanggapan atas ketidakpuasan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat umum. Yang dianggap tidak peka, sebuah laporan dari BCC Indonesia menghitung bahwa pendapatan resmi anggota DPR lebih dari 100 juta per bulan, berdasarkan pengungkapan bahwa anggota DPR menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan, dan bersama dengan gaji serta tunjangan lainnya, total pendapatan resmi mereka dapat mencapai lebih dari 100 juta per bulan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, sebuah lembaga swadaya masyarakat, berpendapat bahwa laporan BCC tersebut tidak memperhitungkan take home pay anggota DPR yang dapat mencapai 230 juta per bulan atau sekitar 2,8 miliar per tahun. Dapat disimpulkan dari kronologi dan latar belakang terjadinya demonstrasi Agustus sampai September 2025 merupakan luapan protes masyarakat terhadap kebijakan dan sikap anggota DPR yang dirasa tidak sesuai dengan realitas ekonomi dan sosial masyarakat. Tragedi kematian Afan Kurniawan menjadi katalis yang memperbesar aksi menjadi kerusuhan luas dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Demonstrasi ini membuka krisis kepercayaan publik terhadap DPR dan aparat pemerintahan serta menimbulkan dampak serius berupa korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, dan ketegangan sosial yang masih berlanjut hingga September 2025. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita akan mengidentifikasi korban dan kejahatan yang timbul. Untuk poin pertama, identifikasi korban meninggal. Pertama itu Afan Kurniawan, almarhum merupakan ojol dari Gojek yang meninggal dunia akibat tertabrak dan terlindas dari kendaraan rantis Brimob pada unjuk rasa di gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat. Berikutnya ada Sarinawati, Saiful Akbar, dan Muhammad Akbar Basri atau dikenal Abai. Ketiganya ini merupakan staf dari pegawai DPRD Makassar yang meninggal akibat terperangkap di gedung DPRD, dan Pak Abai ini berusaha melompat dari lantai 4. Berikutnya ada Rusdam Diansyah, beliau merupakan pengemudi Gojek dari Grab yang dikeroyok massa akibat dituduh sebagai intel. Berikutnya ada Sumari, tukang becak di Surakarta, dugaannya
diduga akibat terpapar gas air mata dengan kondisi korban memiliki riwayat sakit asma. Berikutnya ada Reza Sendi Pratama, mahasiswa Amikom Sleman Depok, meninggal akibat penganiayaan aparat kepolisian. Berikutnya ada Andika Lutfi Falah, merupakan siswa kelas 11 di SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, meninggal di RS Minto Harjo di Jakarta akibat luka penganiayaan dalam unjuk rasa. Berikutnya identifikasi kejahatan yang timbul dalam aksi, termasuk diantaranya pengusakan fasilitas umum, penjarahan, kekerasan terhadap aparat, dan pelanggaran dilakukan oleh aparat sendiri. Tindakan ini melanggar UU tentang pengaturan demonstrasi, peraturan Kapolri, Perkap, dan KUHP, dan pasal-pasal yang diperkenan tindakan tersebut. Polisi juga diduga menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam mengatasi demo, termasuk tindakan represif yang menyebabkan banyak korban luka dan penangkapan semena-mena. Penggunaan kekerasan tersebut meliputi pemukulan, penggunaan gas air mata, meriam air atau water cannon, atau tindakan lain yang tidak profesional terhadap massa demonstran yang sebagian besar damai. Kasus-kasus ini memicu kritik dan kekhawatiran dari pengamat dan lembaga HAM dan masyarakat karena polisi dianggap melanggar hak asasi manusia serta gagal menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Secara ringkas, tindakan anarkis kepolisian saat demo dianggap melanggar aturan karena bertentangan dengan SOP dan peraturan yang melindungi hak menyampaikan pendapat dan melarang kekerasan yang tidak profesional dalam hal penanganan demonstrasi. Kejadian ini dapat menjadi perhatian khusus dari pengamat dan lembaga HAM yang menyebutkan sebagai pelanggaran sistematis dan kebijakan yang melampaui batas kewenangan kepolisian. Baiklah, berikutnya akan disampaikan rekan saya. Silakan. Di sini saya akan membahas bagaimana reaksi masyarakat terhadap peristiwa demonstrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Reaksi masyarakat terhadap suatu peristiwa demonstrasi itu sangat beragam, mulai dari dukungan dan pemahaman akan penyampaian pendapat, hingga kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap demonstrasi yang berujung pada kekecewaan atau aksi represif aparat. Ketika demonstrasi berjalan damai dan sesuai aturan, masyarakat cenderung melihat sebagai bagian dari demokrasi yang sehat dan mendorong perubahan. Namun jika demonstrasi berubah menjadi kericuhan, masyarakat awam dapat memandang demonstrasi sebagai ancaman terhadap ketertiban umum, sehingga dapat menimbulkan apatisme politik. Kekerasan aparat terhadap aksi unjuk rasa tidak sekedar melukai warga, tetapi juga mengikis demokrasi dan kepercayaan publik pada negara. Di tengah suatu kekecewaan ini, masyarakat atas kondisi sosial dan ekonomi serta politik yang kian menekan belakangan ini seperti kenaikan pajak di tingkat nasional dan terhadap kesulitannya ekonomi masyarakat, aksi unjuk rasa menjadi ruang penyaluran aspirasi yang sah. Pentingnya memastikan ruang ekspresi warga melalui aksi unjuk rasa tetap dihormati sebagai bagian dari hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Karena itu, aparat harusnya kembali mandatnya utama, yaitu hadir melindungi rakyat dan memastikan kedamaian, mendukung dan menjaga warga yang menyampaikan aspirasi dan pendapat, bukan sebaliknya, menggunakan kekuatan berlebihan yang justru berpotensi disalahgunakan dan menebar rasa takut di tengah masyarakat. Lebih ini, situasi ini juga menjadi perhatian serius kepada pemerintah Republik Indonesia, DPR RI Indonesia, dan pemerintah daerah dengan memperbaiki akuntabilitas kerja sekaligus perilaku lembaga negara tetap sejalan dan dapat menurut amanat rakyat. Berikut adalah dampak negatif dan positif menurut kelompok kami. Dampak positif menurut kelompok kami, yang pertama, mendorong perubahan kebijaksanaan. Mendorong perubahan kebijaksanaan, demonstrasi bertujuan untuk menyuarakan aspirasi dan menekan pemerintah agar merevisi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik. Demonstrasi dapat mengangkat isu-isu penting yang sebelumnya terabaikan, sehingga masyarakat lebih peduli dan sadar akan masalah sosial, ekonomi, serta politik. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi politik. Aksi ini juga menjadi sarana bagi generasi muda dan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik dan transparansi dari pihak pemerintah. Yang keempat, memperkuat solidaritas. Memperkuat solidaritas demonstrasi bisa menjadi wadah untuk menyatukan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan aspirasi yang sama. Jadi, dampak negatifnya menurut kelompok kami, gangguan ketertiban umum. Nah, di gangguan ketertiban umum ini juga, demonstrasi besar seringkali menimbulkan
kemacetan, kerusakan fasilitas umum, dan gangguan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi demonstrasi tersebut. Yang kedua, apatisme politik. Jika demonstrasi sering berujung pada kerusuhan, masyarakat awam dapat kehilangan kepercayaan pada demokrasi dan enggan terlibat. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Tindakan represif aparat keamanan dalam menangani demonstrasi dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara karena dianggap anti kritik dan tidak mampu menampung aspirasi masyarakat. Yang keempat, stigma negatif. Stigma negatif, aksi yang diwarnai kekerasan dapat menciptakan stigma negatif terhadap gerakan mahasiswa atau kelompok masyarakat yang melakukan demonstrasi. Analisis kriminologi terkait faktor penyebab timbulnya kejahatan. Yang pertama, faktor penyebab kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, munculnya tindak pidana dalam peristiwa kerusuhan ini dapat dianalisis melalui beberapa faktor. Faktor struktural, ketimpangan ekonomi, kebijakan tunjangan DPR yang jauh lebih besar dibanding UMR memunculkan rasa ketidakadilan, kenaikan pajak, dan biaya hidup, memperburuk kondisi masyarakat yang sudah tertekan. Pernyataan elit politik yang provokatif, komentar pejabat DPR yang dianggap merendahkan masyarakat, memperuncing kemarahan publik. Teori strain, tekanan sosial dan ekonomi dapat mendorong individu atau kelompok melakukan penyimpangan atau tindak pidana sebagai bentuk pelampiasan frustasi. Faktor sosial, solidaritas kelompok. Kematian Afan Kurniawan memunculkan solidaritas sesama pengemudi ojek daring dan mahasiswa. Ketidakpuasan kolektif. Masyarakat merasa aspirasi tidak diakomodasi, sehingga aksi protes berubah menjadi tindak anarkis. Teori kontrol sosial. Lemahnya ikatan sosial dan institusi formal mengurangi kendali masyarakat untuk tetap taat hukum. Faktor situasional. Aksi massa dalam skala besar. Kerumunan mempermudah terjadinya tindakan spontan seperti pengerusakan dan pembakaran. Kehadiran aparat dengan pendekatan represif, penggunaan kekuatan berlebihan, misalnya gas air mata, kendaraan taktis, justru memicu eskalasi kekerasan. Teori lingkungan, situasi kerumunan dan pengawasan aparat yang tidak seimbang menciptakan kesempatan bagi tindak kriminal. Faktor psikologis, rasa marah dan dendam kolektif dipicu oleh kematian korban yang dianggap simbol ketidakadilan negara. Efek imitasi, tindak kekerasan di satu daerah ditiru oleh massa di daerah lain. Teori imitasi, perilaku kriminal dapat menyebar melalui proses peniruan dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, kerusuhan Agustus sampai September 2025 menunjukkan bahwa kejahatan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kombinasi faktor ekonomi, politik, sosial, situasional, dan psikologis. Baik, saya akan memberikan solusi agar eskalasi kejahatan dan kekerasan tidak terjadi. Ini solusi untuk jangka panjang dan jangka pendeknya. Untuk jangka pendek, yang pertama, pendekatan persuasif dan dialog lapangan. Aparat jangan langsung menunjukkan wajah tegas dengan barisan, tameng, atau senjata. Sebaliknya, yang dikedepankan adalah komunikasi. Ada tim negosiator yang siap ngobrol dengan koordinator aksi. Jadi, kalau ada tuntutan, keluhan atau gesekan kecil bisa segera diredam lewat obrolan atau tindakan represif. Intinya mendengar dulu, bertindak kemudian. Kemudian ada untuk jangka panjangnya. Yang pertama yaitu pendidikan demokrasi dan literasi sosial. Kunci dari demonstrasi yang sehat adalah pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban. Jadi perlu ada program edukasi sejak sekolah, kampus sampai komunitas. Anak muda harus paham bahwa penyampaian pendapat itu hak, tapi ada tata cara dan batas hukum yang mesti dijaga. Dengan begitu, demonstrasi jadi ajang menyuarakan ide, bukan bentrok ya.